Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Allahumma arhamna bil Qur'an. Saudara-saudaraku semua, bersyukur pada Allah sampai hari yang kesekian di bulan Ramadan ini kita masih dalam perlindungannya, masih merasakan nikmat taufik, hidayah dan pertolongannya, sehingga kita bersama-sama bisa berhadir di majelis yang baik ini. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita dalam bulan suci khususnya ini mendapatkan pahala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah limpahkan pada keluarga, sahabat dan seluruh umatnya sampai hari kiamat nanti. Mengawali kajian kita, mari bersama membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, pagi hari ini kita akan sampai kepada satu firman Allah. Suratnya surat Al-Isra, surat yang nomor 17. Ayatnya yang nomor 82. Ayatnya sudah kita baca tadi dalam bahasa kita, bisa kita ikuti. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan dari Al-Qur'an ini ma huwa shifaa'un, yang di dalam Al-Qur'an itu merupakan obat, wa rahmatun, dan kasih sayang, lil mu'minin, rahmat bagi orang-orang yang beriman, wala yazidu zalimina illa khasar, tidak akan menambah bagi orang zalim kecuali kerugian. Al-Qur'an merupakan obat. Obat dalam Al-Qur'an bukan kertasnya dibakar, dibikin kopi apa teh diminum, bukan. Tetapi Al-Quran obat dalam bentuk pencegahan. Karena target sasaran pengobatan dalam Al-Quran adalah lima fis sudur, syifa'us sudur, obat hati. Yaitu kalau Al-Quran dipelajari dengan baik, kita akan mendapati sebuah obat-obat yang sangat banyak, yaitu mengobati amrodil jahli wad dolal, mengobati al-jahli, ketidaktahuan, kebodohan, wad-dolal, dan kesesatan, wa yulhibasidun nafsi minal hawa wad-danasi, dan mengobati penyakit manusia, penyakit jiwa, yaitu al-hawa, mengikuti hawa nafsu dan tamak, iri, kikir, dan dengki. Maka kalau seseorang sudah terhindar dari penyakit hawa nafsu, tamak, sudah terhindar dari kebodohan dan kesesatan, pasti hidupnya akan tentram, damai. Itu sebabnya Rasulullah SAW sebagai dalam sebuah yang disebutkan Al-Quran berjalan, itu tidak diberi ujian sakit oleh Allah kecuali 2 kali. Yang pertama yang menjadi sababiah turunnya muta'awwidzatain, turunnya 2 surat perlindungan, yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Saat itu terkena guna-guna yang dilakukan oleh Lubait orang Yahudi. Dan yang kedua sakit keras saat mau meninggal dunia. Kalau Al-Quran menjadi obat bagi bangsa manusia, pertama kali mengobati hati, bahwa ketahuilah hati yang sehat akan membiasakan kehidupan yang sehat. Penyakit-penyakit yang muncul akibat pola hidup yang tidak benar ini bisa dicegah oleh Al-Quran. Artinya pengobatan dalam Al-Quran bisa dalam bentuk satu ruqyah syar'iyah, ruqyah yang syar'i. Kemudian yang kedua adalah bersifat pencegahan, dan pencegahan lebih baik daripada pengobatan.
Seseorang beli madu, beli kurma, misalkan beli vitamin, misalkan lagi makan sayur dan buah-buahan, mengeluarkan uang 100.000 misalkan. Uang 100.000 untuk kesehatan dalam bentuk pencegahan itu lebih baik, lebih berharga daripada jutaan untuk berobat. Lah Al-Quran mengajarkan kita tindakan pencegahan. Al-Quran mengajarkan kita bersabar, bahwa sabar ini adalah obat terhebat dalam persoalan apapun, baik itu persoalan ekonomi, persoalan keluarga, persoalan penyakit apapun. Kalau dilandasi sabar, maka ini akan menjadi indah saja. Itu sebabnya saudara-saudaraku, nanti kita akan bahas satu persatu insya Allah dalam kesempatan yang lain, bagaimana Al-Quran menjadi obat bagi bangsa manusia ini. Al-Quran mengajarkan kita ikhlas. Dengan ikhlas, apapun yang terjadi dan menimpa diri kita atas kehendak dan takdir Allah, kita tidak persoalan. Dan ikhlas itulah yang menyebabkan kita merasa ringan memikul beban sesulit apapun, merasa ringan memikul beban seberat apapun. Ini karena dilandasi keikhlasan. Al-Quran mengajarkan kita sholat 5 waktu. Ternyata sekarang orang-orang barat banyak menemukan bahwa gerakan-gerakan dalam sholat itu menimbulkan sehat. Al-Quran mengajarkan kita zakat. Zakat itu mengeluarkan apa yang kita dapat dengan cara yang halal, dibagikan pada yang berhak menerima zakat. Ini Al-Quran mengajarkan kepada kita murah hati. Orang yang murah hati akan jauh dari sifat, akan jauh dari penyakit-penyakit yang menyebabkan kaitannya dengan penyakit fisik yang lain. Al-Quran mengajarkan agar kita hidup tidak berlebihan, tidak boros. Kena penyakit kakek kebanyakan anu. Kalau kita belajar dengan kehidupan nyata, mbah-mbah kita kalau sakit ke dokter, pulangnya suruh potong ayam, suruh makan enak, sembuh. Kenapa? Orang dulu sakit kurang gizi, kurang makan. Beda sekarang, orang itu israf dengan makanan dan israf dengan menu-menu yang ada. Makanya pulang dari dokter jangan makan anu, jangan makan itu, jangan makan ini, karena dia israf dengan makanan itu. Makanya Al-Quran melarang la tusrifu, jangan berlebihan. Lah ini sebagai satu motivasi dasar, semua perintah-perintah dalam Al-Quran akan berdampak sehat dalam kehidupan kita. Dan semua larangan-larangan Al-Quran akan menghasilkan rahmat buat kita. Usaha kecil-kecilan, untungnya Rp1, Rp2, tidak apa-apa. Yang penting berkah. Tidak sabar pinjam uang di bank ratusan juta. Kemudian keuntungan kita buat bayar di sana, buat bayar jasa peminjaman itu. Lama-lama pokoknya habis, lama-lama bangkrut. Nah ini persoalan bahwa Al-Quran mengapa melarang riba, kenapa melarang berzina, kenapa melarang mencuri, kenapa melarang itu untuk kebaikan. Kalau kita menganggap larangan-larangan itu adalah bentuk sayangnya Allah pada kita, maka kita akan indah hidupnya. Tapi kalau kita melihat larangan-larangan Allah sebagai penjara, sebagai halangan kebebasan diri, maka ini akan celaka kita. Semoga Allah merahmati kita semua, bisa menjalani ajaran Al-Quran dengan baik, sehingga kita akan hidup sehat, bahagia, dan insya Allah selamat dunia sampai akhirat. Insya Allah amin. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.